Minta maaf karena sebelumnya telah meremehkan perasaan Suyeon pada Kong. 지난번에 유나 아니에요. 본가 사는 국물을 키워본 적이 없어서 이해를 못했어. Di akhir, kita melihat Lim meneteskan air mata karena melihat seorang wanita yang ada di kehidupan masa lalunya. Siapakah wanita tersebut? Cerita dibuka dengan potongan kisah masa lalu Korean. 명예롭게 죽을 것인지. 될 것입니다. Korean tak mengerti kenapa Junggil mirip seseorang yang ada di masa lalunya. Kini bertanya pada sang kaisar. Namun seperti biasa, jawaban sang kaisar masih membingungkan. Di kasus kali ini, tim manajemen risiko akan menangani kasus dari dua saudara kembar yang bernama Cha Yun-jae, seorang pria, dan Cha Yun-hee, seorang perempuan. Sebelum bertindak, Korean memperingati Junwoong untuk lebih berhati-hati karena kasus kali ini merupakan hal yang sensitif bagi Lim, di mana akan bersangkutan dengan korban kekerasan seksual. Ternyata saat Lim masih kecil, sang ibu menjadi korban pemerkosaan hingga ibunya memutuskan untuk bunuh diri. Yun-hee masih terbaring di rumah sakit, sedangkan Yun-jae hanya melihat dari luar pintu. Korban dalam video rekaman CCTV ini adalah Yun-hee, dan pelakunya hanya divonis 2 tahun penjara dan masa percobaan di sidang pertamanya. Orang tua Yun-hee mengajukan banding, jadi tugas mereka adalah untuk menurunkan tingkat energi negatif dari Yun-hee dan Yun-jae. Korean mendatangi Yun-hee dan mengatakan bahwa kini dia merupakan jaksa yang akan menangani kasusnya. Sedangkan Junwoong dan Lim mendatangi Yun-jae yang sedang berdemo sendirian. Junwoong memperkenalkan dirinya sebagai reporter dari koran lokal yang ingin membantunya dalam menangani kasus sang adik. 없으니까 그만하라고. 난 더 듣고 싶은데. 난 항소 관심 없어요. 어쩌지? Kemudian, Yun-jae menceritakan kisah masa lalunya sebelum sang adik menjadi korban kekerasan. Rupanya, Yun-hee merupakan gadis yang ceria dan senang dalam menjahili kakaknya. Suatu malam, Yun-jae yang sedang minum dengan teman-temannya tak sengaja bertemu di kafe yang sama dengan Yun-hee. Saat akan pulang, Yun-hee sempat mengajak Yun-jae untuk pulang bersama karena dia merasa takut jika pulang sendirian. Namun, Yun-jae menolak dan menyuruh Yun-hee untuk pulang duluan. 집에 같이 가주면 안 돼? 가자. 아 빨리 그냥 가. Saat berjalan dari belakang, muncul seorang pria yang mengikutinya. Di sini Yun-hee malah mengira jika pria yang merangkulnya ini adalah sang kakak. Namun setelah dilirik, si pria langsung mengancamnya dan menyuruh Yun-hee untuk mengikutinya. Sadar kondisinya dalam bahaya, akhirnya Yun-hee pun mencoba kabur dari si pria. 조용히 가봐. Namun, sayangnya Yun-hee kalah cepat, hingga berhasil dibawa oleh si pria. Keesokan harinya, Yun-jae mulai cemas karena Yun-hee belum pulang ke rumah. Lalu tiba-tiba datang sang ayah dan menamparnya, sembari mengatakan kejadian yang telah menimpa Yun-hee. 어디서 뭐 하고 있었냐고 이 자식아! 왜 이래? Yun-hee yang trauma kejadian di malam itu, kini berteriak ketakutan. Lalu, Shin pun mundur pada saat sidang pertama. Yun-hee yang duduk sebagai saksi di persidangan, kini diberi beberapa pertanyaan. Namun setiap kejadian yang dijelaskan selalu diputarbalikkan oleh si pengacara tersangka. Sehingga hukuman yang diberikan terbilang ringan, hanya dengan 2 tahun penjara. 인 줄 알았어요. 이긴다고 협박해서 따라갈 수밖에 없어. 적으로 저항하지 않았죠. 그만큼 소리를 질렀다면 누구라도 고인의 행위에 동의한 거 아닙니까? Alasannya sangat klasik, yaitu karena si tersangka tidak merencanakannya. Usianya masih muda, dan karena dia merupakan mahasiswa kedokteran baik yang memiliki masa depan yang cerah.
Nah, dari itulah hukumannya makin dikurangi karena si pelaku dibela dengan berbagai cara. Yoon-jae merasa tidak adil dengan kehidupan yang dijalani oleh tersangka karena dia masih bebas berkeliaran dan menjalani kehidupan yang normal. PC방도 가고 그러고요. Sedangkan adiknya yang menjadi korban kini harus hidup dalam rasa trauma yang mendalam. 받게 할 거예요. Di rumah sakit, Koryon terus menasehati Yoon-hee agar bisa lebih kuat untuk melewati semua ini. Karena kejadian yang menimpanya bukan atas salah Yoon-hee. 내가 죽는 게 나아. 이만하면 꽤 버틴 거니까. 사면이 아니야. 네 잘못 아니야. 그 아픈 시간 속에 Yoon-hee yang marah ke Yoon-jae karena tak setuju untuk mengikuti naik banding. Kini dia datang ke rumahnya sambil marah-marah. 팔은 또 왜? 동생이 성폭행 피해자라고 동네방네 자랑하고 싶어. 아니, 넌 그놈보다 더 나. 차라리 나같이 죽어. Koryon yang mengetahui Yoon-hee pergi dari rumah sakit langsung mendatangi apartemennya. 이게도 없어요. 어디 있는 거야? 뭐 하는 거야? Tapi tak lama lampu merah berbunyi memperlihatkan kondisi Yoon-jae yang makin berbahaya. Sehingga Lim dan Junwoong pun pergi mencarinya. 자윤재 찾아. 여긴 내가 해결할게. Koryon yang terus menasehati Yoon-hee bahwa bunuh diri bukan solusi tepat dalam mengakhiri masalah. Koryon memberitahunya bahwa akhir dari bunuh diri hanya akan membuat rasa penyesalan semakin dalam, sehingga perlahan Yoon-hee pun mulai sadar dengan perkataannya. 죽겠다는 마음으로 손목을 그으며 상처를 따라 흐르고 그게 죄인 같았거든. 가해자야. 가해자가 아니라. Lim yang berhasil menemukan rumah si tersangka kini langsung memukulinya. 진짜 웃기네 이거. 낄낄거리면서 아무렇지도 않겠어. 때문이면 가서 잘못했다고 해. Sayangnya Junwoo keburu datang disusul dengan Koryon yang langsung menghentikannya. Yoon-hee yang setuju untuk naik banding kini mengikuti persidangan dengan Koryon yang menjadi jaksa penuntutnya. Dari setiap penjelasan yang Koryon berikan, akhirnya dia meminta hakim untuk memberikan hukuman terberat pada si tersangka. Karena setiap pelaku kejahatan wajib diadili sebagai penjahat. 어떤 이유로도 범죄가 정신들의 자식이 당했어도 성폭행은 혼의 살인입니다. 자, 피고인 탕남일에게 Singkat cerita, si pria diberikan hukuman 10 tahun penjara. 만 24년을 구형합니다. Lalu saat dibawa menuju penjara, bis mereka dihentikan oleh Junggil yang akan mencabut nyawanya. 1997년 9월 27일 그 생을 거두어드린다. 너 죽어. Para sipir yang keluar dari mobil akhirnya tak kembali karena bisnya kini habis dilalap api. Sebagai balasan dari setiap kejahatan yang pernah dilakukannya. 좋겠지. 너 같은 인간은 그렇게 죽어. 교도관! 문 열어줘. 살려주세요. 아직 하나하나 지옥불에 휩싸이게 될 거야. Di akhir film kita akhirnya tahu jika wanita yang Lim ingat di part 9 itu adalah ibunya. Lalu pada suatu malam, sang ibu yang disayanginya itu malah tergantung di dalam rumahnya.